Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar? Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang sholih dan sholihah, semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita ada di pertemuan ke-7. Di video kali ini kita akan membahas perbandingan metode pencarian akar. Ya, khususnya kita akan membahas keunggulan dan kelemahan 3 metode yang kita sudah pelajari sebelumnya. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Di pertemuan lalu kita sudah belajar 3 metode, yaitu metode bagi 2, kemudian metode Newton-Raphson, dan yang terakhir metode secant. Untuk kalian ketahui sebenarnya metode pencarian akar persamaan nonlinear tidak hanya 3 ini, ya kita punya beberapa yang lain, tetapi untuk kuliah kali ini saya membatasi hingga 3 supaya kita bisa melangkah ke topik lain, yang kita tidak terlalu terbuang waktunya di metode pencarian akar, ya. Nah, saya berharap ke depan kalian bisa meluangkan waktu untuk mempelajari sendiri metode lain itu seperti apa bekerjanya, dengan berbekal pengetahuan yang sudah diberikan di pertemuan kita. Begitu. Nah, baik. Tentunya untuk setiap metode kita punya beberapa keunggulan dan juga beberapa kelemahan. Ya, untuk yang pertama, untuk metode bagi 2 itu keunggulannya tentu mudah, ya, dan sudah pasti konvergen. Kemudian kita hanya memerlukan satu fungsi untuk dievaluasi, dan kita juga tidak perlu untuk melibatkan turunan fungsi. Ya, karena itulah biasanya metode ini dianggap mudah gitu ya, karena kita tidak perlu menurunkan dan tidak perlu melibatkan banyak fungsi gitu. Nah, tapi kelemahannya biasanya metode bagi 2 ini cenderung lambat untuk konvergen, meskipun dia pasti konvergen, tetapi memerlukan beberapa kali iterasi untuk bisa mencapai titik konvergen yang diinginkan. Kemudian karena metode bagi 2 ini termasuk metode tertutup, maka tentu dia membutuhkan 2 titik sebagai interval ya, yang memuat akar, yang syaratnya itu harus FA kali FB-nya itu selalu harus negatif atau kurang dari 0. Jadi harus disediakan ini. Ya, itu salah satu kelemahannya. Kemudian kalau untuk metode Newton-Raphson bagaimana? Ternyata metode Newton-Raphson itu cepat konvergen ya. Tapi dengan syarat tebakannya harus dekat dengan akarnya. Ya, maka dia akan cepat konvergen. Kemudian dia cuma memerlukan 2 fungsi untuk dievaluasi ya. Apa 2 fungsi itu ya? Fungsi aslinya dan fungsi turunannya. Namun kelemahannya ketika tebakannya tidak tepat atau tidak dekat dengan akarnya, maka dia bisa saja divergen. Jadi harus hati-hati kalau menggunakan NR karena ketika tepat tebakannya, dia akan konvergen, tapi ketika terlalu jauh dengan akarnya bisa saja divergen. Nah, kelemahan yang lain adalah kita membutuhkan bentuk turunan gitu ya, dan titik tebakan awal. Ya, dengan syaratnya turunan fungsi di titik tersebut itu harus tidak sama dengan 0 gitu. Jadi syaratnya ini. Nah, untuk metode secant relatif cepat konvergen meskipun masih lebih lambat daripada NR gitu ya, tapi lebih cepat dari biseksi, lebih cepat dari bagi 2. Kemudian juga hanya punya satu fungsi untuk dievaluasi. Kemudian dia juga tidak membutuhkan pengetahuan mengenai turunan fungsi. Jadi hampir sama kelebihannya dengan metode bagi 2, yaitu cuma melibatkan satu fungsi dan tidak perlu diturunkan. Kemudian kelemahannya bisa saja dia divergen, ya sama dengan NR kemungkinannya. Kemudian dia membutuhkan 2 titik awal, X0 dan X1, tapi bukan sebagai interval gitu ya. Harus diingat bukan sebagai interval. Dengan syaratnya fx0 harus tidak sama dengan fx1 atau fx0 kurang fx1 itu tidak sama dengan 0. Nah, kalau saya bisa tambahkan kelebihan atau kelemahan metode secant ini formulanya relatif lebih
panjang ya, lebih rumit daripada formula bagi dua dan formula Newton-Raphson. Jadi mungkin bisa saja jadi kelemahan ya, karena ketika kita menghitung manual itu akan membutuhkan ketelitian yang tinggi ya dari kalian ketika menghitungnya. Tapi kalau metode lain relatif tidak ya formulanya. Baik, saya kira demikian. Nanti akan saya berikan beberapa contohnya, perbandingannya untuk soal yang sama, 3 metode ini bagaimana bekerjanya, apakah memerlukan iterasi yang berbeda ataukah sama. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.